Tapi kenapa lu memilih untuk mundur? Number one yang paling gampang, jawaban paling gampang, gue gak bisa bangun pagi aja sih. Kalau misalnya kamu mau jadi pengusaha gini, bisa jadi gelarnya gak perlu lah. Dan apalagi jurusan informatika tuh sorry banget ya gue harus bilang, gak ada isinya gitu. Kembali lagi di Menuju Kampus Malaka. Udah bersama dengan gue di sini ada Sabda PS dan Ferry Irwandi sebagai yang bikin kampus, yang gue baru tahu juga waktu kemarin tuh pas diumumin sama dia di Instagram. Sekarang mungkin kita mau ngomongin lebih ke tentang background kalian ya gitu dengan kampus. Gara-gara terutama untuk Sabda di sini tentunya akan ada banyak yang bertanya gitu. Ini orang lulusan SMA, drop out dari ITB, ngapain nih bikin kampus nih gitu? Maksudnya apa nih gitu? Iya, kayak Three Idiot itu kan sih, siapa namanya? Lupa lagi. Aduh, itu bener lagi. Sama awet muda lagi kan sama. Kenapa bisa kena tuh, bener sih. Banyak yang nanya. Ternyata banyak yang nanya. Enggak, mungkin tadi. Mungkin. Oh, mungkin banyak yang nanya. Mungkin akan ada yang bertanya. Jadi sebelum ada yang bertanya justru kita jawab dulu. Inisiatif. Tapi kalau dari apa yang gue lihat dan apa yang gue pikirkan ya, kredibilitas dari sosok Sabda PS itu sendiri kan udah puluhan tahun teruji ya, apalagi masalah pendidikan. Kayak kalau punya nanya berarti either dia baru lahir 2025 dia lahir terus kenal Sabda PS-nya Google gitu kan ya, atau dari media sosial something like that, atau emang orang yang nggak apa ya istilahnya, terjangkau dari apa yang selama ini beliau lakukan gitu. Jadi ya dan yang namanya pertanyaan kan nggak ada yang salah ya Bang ya. Iya, of course. Gue tuh naturalnya emang suka untuk kayak misalnya segala macem, wah dikusik segala macem. Gue suka gitu karena in making decisions gue selama hidup pasti ada alasannya yang bisa jadi penting juga buat orang lain tahu. Jadi misalnya kayak kenapa gue pilih ini karena gini. Nah, that decision making ya walaupun ini buat gue doang gitu, siapa tahu juga penting buat orang lain untuk belajar dari pathways ini, kenapa decisionnya kayak gini sih, atau nyeleneh lah atau apa segala macam. Decision making itu pasti ada apa ya, reason datanya, ada apa sih, kayak reason for existence-nya atau reason untuk choosing itu. Nah menurut gue it's fun to share lah yang kayak gitu. Iya kan, soalnya kan kalau there's no offensive question lah buat gue. Iya sama sih, menurut gue kayak kita ngebangun kampus terus kita bikin di show ya, kita bikin acara ini, kita bikin ini terus tiap hari cerita success story kayaknya bosan juga. Yes. Pertanyaannya Bang, dulu tuh kan lu di ITB jurus stay ya? Iya, stay informatika. Iya, informatika ITB. Apa yang membuat lu DO dan kenapa lu memutuskan untuk keluar dari ITB saat itu gitu? Itu kan sebuah apa ya, 1 million question ya namanya. $1 million question. $1 million question. Mau jawaban Nggak, paling karena masuk stay susah banget. Iya, masuk stay itu Passing kan grade tertinggi di negara ini. Iya. Capek masuk ke situ. Iya. Terus ngapain nih? Maksudnya apa nih? Apa ya? Kenapa lu padahal kan kampus lu kan bukan kampus yang kayak kampus gue yang memang kayaknya udah mandatori tuh harus ngilangin anak orang tuh dari kampus kan. 275 lu nggak sampai IPK tahunan lu DO gitu. Nah itu kan sebenarnya choice-nya untuk bertahan itu lebih banyak gitu kan. Tapi kenapa lu memilih untuk mundur? Number one yang paling gampang, jawaban paling gampang, gue gak bisa bangun pagi aja sih. Absen bermasalah terus teman-teman gue kan kasihan juga, suka dititipin, bukan dititipin absen, kadang-kadang suka kesadaran sendiri gitu gue. FYP sih ini. Aduh. Ini FYP. Tapi seriously itu dulu gue kan gak ngerti itu ya. Jadi dari SMP, SMA gue tuh emang bangun telat lah, siang lah segala macam. Bahkan waktu SMA itu gue pernah ada waktu di mana bangun tuh jam 9, jam 10. Jadi cabut sekolah paginya gitu, masuk tuh setelah istirahat sampai nyokap gue bikin surat dan segala macam.
I don't know why, tapi ritme hidup gue sampai sekarang pun gitu, bangun jam 12 siang gitu kira-kira. Dan itu susah banget untuk bangun pagi, dan akhirnya absensi terus. That's one seemingly trivial. Tapi emang kalau absensi dihitung ya udahlah, matilah gue gitu. That's number one. Gitu ya. Ini alasan yang seingat gue zaman dulu aja gitu, kayak gitu. Tapi juga ada beberapa decision point yang emang penting ya. Salah satunya kalau yang dipengaruhi emosi tuh, pada zaman itu tuh gue lagi seru mau nyisihin skripsi lah. Kemudian teman-teman gue udah mulai ngambil tes luar negeri lah, JRI dulu zamannya. Nah pas lagi model itu seru banget nih, gue menemukan gue bukan cuma belajar untuk nyiapin JRI, tapi kenapa tesnya ini ya gitu, kenapa tesnya tuh ini, which is waktu itu ada 3 nih, critical thinking lah, something like analytical thinking, matematika sama verbal gitu. Ada 3 tes yang kayak gini, kenapa tesnya ini dan kenapa anak Indonesia tuh hancur gitu. Di matematik biasanya bagus, tapi 2 hal yang lain tuh hancur. Including teman-teman gue yang gue rasa jauh lebih pintar dari gue. Stay lah banyak lah ya. Udah luar biasa. Nah, akhirnya gue jadi penasaran juga gitu tentang apa sih sebenarnya dipelajari di kampus-kampus sana sampai kok di kita ada perbedaan nih. Ada perbedaan yang signifikan nih dari sisi analytical, critical thinking sama verbalnya gitu. Dan itu bersamaan gue baca Madilog. Kayak 2 hal gak nyambung, tapi pas gue itu dotsnya connect nih, anjrit lah ternyata emang di sana itu gue mempelajari banyak banget program sarjananya ya. Ada yang kalau di Amerika tuh program sarjana, liberal arts model lah gitu ya. Kalau di Inggris kadang-kadang dari A-levelnya, A-level tuh SMA sampai kelas 13 tapi, jadi sampai kayak tingkat 1-nya lah. Nah itu mereka mempelajari hal-hal yang kritikal banget, ke fundamentals banget itu, sampai sekuat itu gitu loh. Jadi bener-bener kalau di kita bisa, kalau nanti kita kampus Malaka kurikulum Madilognya lah, the foundationnya ini itu solid. Dan menciptakan manusia-manusia yang kapital, kognitif capital fundamentalsnya itu oke banget. Kalau itunya oke banget, banyak nih akhirnya bisa ke solve gitu. Maksudnya kayak belajar advanced things jadi easier, jadi lebih cepat, lebih efektif. Dan juga yang nggak kerasa tuh lebih pentingnya tuh mungkin gini ya, lu punya world view yang lebih mantap gitu. Jadi kayak hidup lo bukan lagi sekedar ngikutin jalur yang lagi kebayang sih, jalur yang di masyarakat tuh kayak udah deh jalurnya gini ya, gini nggak, ini lo kayak ada proses tercerahkan ya, sehingga lo bisa ngelihat sendiri dari apapun yang terbentang buat lo, jalur mana sih yang terbaik buat lo, buat diri kita sendiri segala macam. Nah menurut gue di situ tuh ada masa di mana plus gue dapat data waktu itu ya, satisfaction level dari mahasiswa di Indonesia di jurusannya itu on average kita 31% kalau nggak salah zamannya, 31% yang puas dengan kuliah dia. Di Amerika waktu itu, zaman itu 90-an, 95-an lah, 96%. Jadi satisfaction rate-nya jauh banget kan. Jauh ya. Nah gue ada sedikit marahnya di situ. Anjir lah, gue udah masuk capek masuk ITB ternyata segala macem. Gue ngerasa ini at least ITB zaman gue cepet belajar gitu. Jadi kayak gue mendalami berbagai macam detail ke komputer, science-an segala macem udah kayak gimana ya. Mungkin gue butuhnya 20% early-nya doang gitu. Tapi di dalam-dalamnya gue udah belajar detail gitu. Seakan-akan gue mau bikin software enterprise buat perbankan networknya Indonesia gitu. Padahal gue belum nyampe sini. Tapi itu semester berapa lu Bang akhirnya memutuskan keluar? Actually gue di kampus gue hitungannya terdaftar sampai 5 tahun 6 tahun gitu, gue lupa, udah sampai mau skripsi, tapi SKS gue banyak yang bolong. Gara-gara gitu. Absensi ya, jadi dan interest baru ini gitu. dan itu tadi. Nah ini kalau ini baru gue temuin belakang. Satu, gue nggak puas, jadi gue ada marahnya bahwa anjir seharusnya nih belajar tuh harusnya gini. Apalagi waktu itu gue lagi belajar sejarah juga, kenapa pendidikan Indonesia warisan Belanda itu cepet. Jadi kayak ada anjir salah nih. Gue nggak menyalahkan ITB-nya per se, tapi that's the best that we can have back then gitu. Tapi ya gue kesel aja, waktu gue namanya anak muda kan kadang ngerasa banyak waktu terbuang untuk hal yang mungkin I can do better gitu, I can do something better. Jadi dari situ gue ngerasa yang signifikannya ada marahnya bahwa gue nggak terlalu penting juga nih kayak gini gitu. Jadi kayak
I can dan oh by the way itu juga era awal banget ada internet tahun 2000-2001. Jadi itu gue terbuka nih dengan internet segala macam. Open doors to lots of knowledge yang baru segala macam yang internet ya kuliah. Iya, itu baru ada internet. Jadi kebayang gak sih di dulu Kuliah tingkat dah ngapain gue selama ini belajarnya ini Itu tahun gini 2000 awal. 2000 2001 gue kan 96 kuliah. Oh iya awal banget ya. Gue masuk tahun 96. Search engine-nya masih MSN. Yahoo dan sebelumnya lagi malah Excite apalah segala macam kayak gitu. Jadi dari awal tuh emang ada fase di mana dunia baru terbuka gitu kan. That's the best ITB yang can offer. Gue menghargai banget tuh saudara-saudara mah hebat apa segala macam. Cuma kurang serk aja. Itu satu. Nah kedua yang gue baru ngerti belakangan kan gue emang diagnos ADD lah. Ya itu sekitar 2000 berapa ya 2009 2010 gitu diagnos ADD. Nah itu tuh ternyata emang orangnya nggak fokus gue nih. Ditambah bokap gue barusan lagi bangkrut nih. Jadi gue bantuin cari kerja apa segala macam, cari duit lah bisnis segala macam. Jadi intinya lagi marah, kemudian jadi tahu what's better gitu kan. Terus ditambah gue lagi sambil nyari bisnis buat bantuin bokap perusahaan bangkrut. Terus habis itu ADD. Jadi artinya udah punya mainan baru yang seru. Terus habis itu ke kampusnya ya gimana ya? Jadi kayak gimana sih kalau punya mainan baru belajarnya di sini gini di sana lebih seru. Which is serunya waktu itu internet ya. Jadi internet programming baru mulai web programming baru mulai dan gue belum ada kurikulumnya di zaman gue gitu. Nah itu lot of these things itu ngebawa decision yang akhirnya ya bokap gue juga nawarin gitu kan. Kamu mau jadi apa sih kalau gini? Kalau misalnya kamu mau jadi pengusaha gini bisa jadi gelarnya nggak perlu lah. Bokap ngomong gitu biasanya kan orang paling susah ya. Biasanya orang tuanya paling susah kan aduh nanti takut nih gini. Kalau emang ya gini ngapain perlu gelar? Kalau ini ya iya jelas kalau kamu mau akademisi gelar dan seterusnya perlu gitu. Saat itu gue pikirnya I'll be in the business lah ya kan. Era itu era lagi ngefans-fansnya sama Steve Jobs. Bill Gates. Belum zaman Zoom. Tax free. Nah itu ada apa ya pertimbangan opportunity cost gue untuk bergelar itu jauh lebih jauh lebih mahal jadinya. Iya karena banyak yang harus dilakuin di hari itu juga di saat itu juga. Yes. Sementara kalau lu mempertimbangkan gue paksain untuk ngejar ijazah nih, beberapa opportunity bisa loss kan. Yes. Dan apalagi jurusan informatika tuh sorry banget ya gue harus bilang nggak ada isinya gitu. Sorry ya semua juga udah tahu lah ya belajar informatika ya ketika dasarnya udah oke, sisanya tuh udah ngedalamin hal-hal yang lebih spesifik aja, software khusus di daerah ini. Sebenarnya tergantung konteks ya pada akhirnya sebenarnya. Pada tingkat 3-4 tuh udah mulai spesialisasi lah gitu. Kayak ada spesialisasi lu mau ke arah mana gitu. Iya. Itu kenapa Bill Gates atau Zuckerberg milih untuk keluar juga setelah dapat mainan baru gitu. Cenderungannya tingkat 2 gitu udah dasarnya udah oke. Iya sama juga itu tadi ya, maksudnya nggak ada isinya tuh dalam konteks karena dia belajar tools kan sebenarnya. Iya gitu udah ya. toolsnya udah dia kuasai. Tapi kan Zuckerberg sama si Bill Gates nggak bikin kampus dia. Itulah bedanya. Kalau gue tahu mereka bikin kampus tahu tetap Microsoft kampus ya maksudnya. Oh iya sih. Perusahaan mereka kan treatmentnya. Kalau mau digambarin dikit ya. Jadi gini ceritanya nih. Kalau ini gue nggak bisa visualisasi coretan tapi kayak misalnya let's say bercabang-cabang nih ya. At one point jurusan itu udah di cabang yang dalam nih. Cabang yang dalam. Nah kalau gue mau mendalamin itu ujung-ujungnya gue akan misalnya bicara tentang cyber security. Bukan yang nggak penting tapi that's not my main interest. Cyber security atau gue waktu itu ngambil AI kan, AI yang machine learning inilah itu segala macam udah mulai spesifik atau software engineering pada level yaitu tadi enterprise level yang mungkin karyawan 1000-2000 orang segala macam. Udah belajar hal gitu. Sedangkan ketertarikan gue itu mulai ke arah yang integrated antara informatikanya dengan yang lain terutama education. Ya, education, ekonomi segala macam. Jadi yang gue butuhin udah lumayan cukup dan waktu itu gue justru pengen banget mendalami hal yang berhubungan dengan education dan bagaimana education itu bisa significantly improve using technology. Itu 2001-2002 gitu. Gitu. Nah itu kayak udah emang nggak ada kurikulumnya dimanapun harus belajar sendiri at least saat itu. Ya gitulah itu salah satunya. Nah jadi kalau yang mereka yang paling tadi
Ya itu tadi nggak Itu bikin reason. kampus gitu kan. Oh iya. Karena udah punya mainan. Ya nggak bikin pendidikan tinggi, tapi mereka bikin sekolah di perusahaan mereka. Mereka kan selalu bikin kampus-kampus kan. Iya bisa. Di kampus. Tapi gue baru ingat gitu, kalau Bang Sabda tuh kuliah 96 berarti kita itu sempat tinggal di satu kota bareng di periode itu. Karena kan bapak gue kuliah di Unpad. Oh. Jadi ya emang Bandung tuh salah satu kota di mana penetrasi internet itu tercepat. Maksudnya pertama kali masuk ya selain di Jakarta ya, orang-orang tuh udah mulai banyak yang tahu tuh internet apa, komputer tuh apa. Jadi gue remember bertahun-tahun ada di satu kota yang sama, bedanya gue masih bocil. Bapak gue tuh mulai S2 di Unpad hukum itu tahun 97-an. Hukum Iya, lagi. iya. Daerah situ berarti Di Ukur. DU. Iya. Gue tinggal di Sekeloa. Gue kosan itu Bagus Ismail. Hani yang nggak tahu itu di mana. Tembus lah itu ke sekolah. Itu tembus. dua-dua itu di mana? Jadi waktu kemarin kalau ke Bandung tuh ingat, wih anjir daerah tempat gue tinggal dulu gitu. Nice. Ya, so gitu. Itu tapi waktu itu yang gue kepikiran saat itunya. Tapi setelah sekarang mulai ngerti ini itu segala macem, baru mulai ada advantage-nya yang bisa jadi cerita segala macem. Terutama kayak itu tadi ADHD, ternyata tahu nih, seharusnya gue melakukannya ini kalau mau lulus ya, harusnya gini nih, gitu. Karena Strateginya harusnya gini gitu. harus strategi gini, gitu. Harus di gamified nih proses gue ininya. Karena ya kalau namanya orang ADHD tau lah, kalau ada something yang seru banget, login. Kayak waktu gue malu gitu, Iya. kita clubbing, gue ngoding full biar kalah lagi seru. Cuman tuh unik banget aja. Justru karena itu ngoding. Oke lah, karena Sabda PS bebas lah gue. Gue tuh iya jadi ingat juga ya kalau ngomongin soal cost benefit analysis. Jadi tahun terakhir gue di Kemenkyu itu ya bisa dibilang mungkin 99% lah chance untuk di Ivy League gitu untuk lulusin S2. Dan orang-orang itu udah ya kena delegate G20 dibawa kemana aja kan udah delegasi Indonesia di G20 ya. Terus dari atasannya juga, lu mau sekolah di mana ya terserah gitu. Kadang recommendation letter menteri recommendation letter one of the most powerful woman in the world waktu itu kan. Lu jangan resign gitu. Mau sekolah di mana ya terserah, Harvard atau apa gitu. Mau segala macam. Terus kita pikir-pikir lagi, hitung-hitung. Sementara gue lagi ada mainan baru gitu kan. Untuk S2 ya kayaknya gue gak perlu Ivy League loh. Gue udah lulusan STAN, aman lah. Kalau untuk legitimasi doang mah tinggal nanti aja S2 cari yang lebih fleksibel aja. Kalau memang harus di kampus luar. Terus orang bilang kan kuliah kampus luar mahal. Ya gue YouTuber ini gitu. Jadi akhirnya scholarship gue untuk S2 itu gue kerja sama-sama Bang OCBC. Jadi OCBC-an nanggung ini tak bikin konten waktu itu. Gue mau S2, siapa yang mau sponsorin, kontak, dan OCBC ngontak gitu. Itu lucu banget itu, kayak beneran ada, dan OCBC ngontak dan biayanya lumayan. Dan trade off-nya tuh bukannya kayak ikatan dinas segala macam. Ya udah bikin aja 3 konten. That's it. Sama kayak lucunya juga pas akhirnya kan untuk doktoral, untuk PhD-nya kan ngambil di Monash ya. Itu pun lucu juga sebenarnya, kayak pertama itu ngepostin paper abstrak doang, paper proposal ya. Iya, terus dikontak sama orang, terus dikonekin, langsung kirim proposal disertasi, udah accept. Orang tuh banyak gagal nerusin PhD itu. Ya kalau cerita teman-teman yang lulus LPDP ya. Gagal fundingnya udah dapet, tapi supervisornya susah karena risetnya nggak sama gitu. Terus pada nanya berapa kali, sekali doang. Jadi sebenarnya opportunity kan ada di manapun ya. Kadang ya kalau analisis CBA-nya nggak benar, kalau analisis CBA-nya benar ya petnya bakal ketemu nih, bakal ini sendiri. Jadi sangat-sangat bisa memaklumi kalau Bang Sabda ada dalam situasi kayak ya yang ini mungkin kalau gue terusin ya gue dapat ini, tapi yang ini nih ya exactly.
Itu bener banget. Karena waktu itu juga ada Pak D gue kan, waktu kita jadi direktur Indosat kan. Udahlah terusin aja nanti kuliah Indosat terusin. Jadi karir BUMN. Tapi lo master lo apa aja Fer sekarang? Manajemen sama MBA. Kalau S1-nya tuh gue bahkan baru jarang ya orang. Gue tuh ngambil di Universitas Teknologi Muhammadiyah. Ekonomi Islam gue punya. Kalau semua gelar gue tuh semuanya so far tuh ekonomi. Cuman untuk S3 ini kan komunikasi kan sama data science kan sebenarnya. Gue tanya deh, lo ngerasa gak sih pernah misalnya lo ngambil salah satu kuliah apa segala macem, after 2-3 months lo belajar di situ, udah ngerasa udah nih, I get the big picture sebenarnya. Ya sudah. Iya gak sih, maksudnya after a few months doang gitu, I get the big picture nih. Oh berarti ini tinggal jalaninnya aja gitu kan. Ini menarik nih. Kayak di CQ itu di Central Queensland. Gue kalau nilai gue yang lain itu kan kalau di Aussie itu kan P itu pas gitu kan, P Dia pas C kredit ya sama HD. Yang lain tuh semuanya kayak procurement, supply chain, akuntansi, manajemen itu sesuatu yang gak baru lah buat gue. Jadi ya sekedar lulus aja cukup gitu. Tapi ada mata kuliah namanya Financial Data Analysis. Nah itu kan di so far kuliah di Indonesia tuh belum ada tuh ketemu yang benar-benar oke kan. Pas di sana tuh mantep pula kan. Nah dari sana itu akhirnya gue cuman terobsesi kayak gimana di sini gue menguasai gitu. Nah akhirnya nilai itu PC HD 1 Financial Data Analysis. Nah yang lain tuh jangan kan 2 or 3 months bang. Dari awal pun gue udah ngerasa ya udah ini udah gue punya dan gue nggak punya ketertarikan atau interest buat wah gue harus perform di sini lebih. Tapi di sini nih gue mau nguji nih. Ini sesuatu yang baru buat gue sampai mana. Nah, yang menariknya adalah waktu di Central Queensland itu ada satu gestur yang gue suka banget sebenarnya. Dan menurut gue itu sangat gampang diaplikasikan di seluruh struktur pendidikan di Indonesia ya. Apresiasi. Apresiasi atas nilai tertinggi gitu. Jadi dikirimin email, dikirimin surat, congratulations, you got the HD, bla 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 bla, ini. Dan itu kan sebenarnya gampang banget, tapi means a lot loh. Dan ternyata di OC itu di level SD pun jangan kan itu absen lu full, itu dianggap sebuah achievement. Karena nilai itu susah dicari di situ. Iya, kalau di Aussie tuh ada ini nggak akreditasi berdasarkan berapa yang jumlah nilainya A gitu loh. Kayaknya nggak ada. Nah, bos. Ini kalau rata-rata IPK jadi performa kampus ya. Ya asesmennya berarti kan. Tapi emang benar. Orang bilang kan di Indonesia tuh paling susah nyari nilai di STAN, nggak ada apa-apanya. Lebih susah di sana, asli. Gue pikir kan karena emang proses belajar mengajarnya online, ini gampang lah. Anjir ini kuliah terserius yang pernah gue jalanin sih gue. Karena jelas asesmennya ya lu gagal gitu, fail gitu. Di STAN pun lu tuh masih ada ruang lah untuk oke. Kayaknya nih nilai ini gue lebih tinggi daripada keadaan gue yang sebenarnya deh gitu. Tapi di situ tuh enggak gitu. Skor kayaknya gue nggak sebagus ini. Kayaknya gue nggak sebagus ini deh. Tapi di situ tuh kayak seneng banget dapat HD itu seneng banget. Artinya kan mereka bener nih nge-assess kayak gimana murid ini bisa sampai mereka bikin apresiasi itu gitu. Jadi waktu dapat kayak kalau lu dapat nilai A di mata kuliah yang lain selama di Indonesia tuh, ya udah nggak ada rasanya gitu. Walaupun A-nya beteret misalnya, tapi ini satu nih. Di antara P dan C ini satu, itu seneng banget. Nah itu yang gue pikir, wah ini kalau kita replicate ketika bikin kampus ini menarik juga. Dari hal kayak gitu gue belajar juga. Jadi gini loh, gue begitu ya misalnya belajar akhirnya jadi guru dan sebagainya. Gue ngerti juga gitu. Kadang-kadang ada hal yang mereka mau uji ini. Tapi kayaknya waktu itu gue juga punya intuisi gitu. I get the big picture already nih gitu. Tapi abis itu tes-tesnya ini menurut gue pribadi ini ada yang nggak pentingnya gitu. Tapi gue ngerti sih, mungkin ada orang yang butuh itu gitu karena nantinya akan jalurnya di sana. Sedangkan gue nggak mau jalur situ gitu. Karena kan udah spesialisasi ya di tingkat
tingkat 3, 4 tuh udah mulai spesialisasi banget. Yang gue ngerasa gue nggak butuh itu, tapi the big picture-nya dapet gitu. Dan sampai ya bahkan kalau yang big picture-nya oke dan fundamentalnya oke, sampai sekarang gue masih ingat, gue masih make bener-bener kata-kata dosen gue zaman dulu. Iya. Kan? That's Ini Bu Inga nih. Bu Inga salah satunya gitu. Ingriani Lim tuh ada di Buka Iya, Talks-nya, bener-bener. tonton itu di Iya. situ di Buka Talks tuh ada tuh Bu Ingriani Lim, dia dosen gue. Di mana begitu gue nonton gue bener-bener kaget karena anjir ini prinsip-prinsip yang diajarin itu sampai sekarang gue masih pakai, udah berapa puluh tahun yang lalu. Itu masih Masih Ngajarin gua lagi pakai. ke Dan gue generasi ajarin berikutnya. terus-terusan selama gue nge-training programmer di Zenith, bahkan bukan cuma programmer ya, abstraksi dasar itu bisa kepake ke everything. Nah, I think that's the education value yang gue ambil dari situ. Gue nggak tahu nilai gue berapa, gue juga lupa, mungkin juga nggak bagus-bagus amat sama Bu Inga gitu. Tapi the fundamental core yang membuat apa ya, jadi kayak informatikawan sejati lah zaman dulu. Bu Inga mau jadi informatikawan sejati, software engineer ya, bukan sekedar coder gitu ya. Nah, ini prinsip-prinsip ini that remains sampai sekarang di otak gua dan bagaimana cara gua bikin software gitu ya. Dan bukan cuma bikin software, bahkan hal tertentu yang paling penting justru bisa di abstract away untuk ngebangun apapun itu gitu, organisasi kayak bisnis kayak apa segala macam, to abstract away the things yang biasa kita bangun. Poin gue adalah ya ini bisa jadi satu colongan ya buat nanti kampus kita. Yang tadi Heidi Sting mention. Exactly. Omongannya Bu Inga. Gue ngeliat bahwa fundamental things remains kalau kepake, dan mungkin saat itu kayak Pareto lah, 20% yang dipelajarin itu mungkin berpengaruh, dan 80% dari skills gue itu mungkin 80% sisanya itu yang bikin nggak lulus. karena intuisi gue saat itu udah mulai tahu nggak terlalu penting buat gue, ada mainan lebih seru, ya udah yang main ini aja lah, CBA aja jadi gitu kan. Nah, kedua yang kalau tadi satisfaction tadi adalah maksudnya yang gue lihat memang di Indonesia, nah ini mulai belakangan gue sadar ya, ini nggak saat itu banget gue sadar. Gue ngerasa di Indonesia tuh justru yang dibutuhin itu integration between different domains yang nggak gue dapetin di situ. Karena gue mendalami ke informatikawan ya segala macam gitu. Tapi gue butuh knowledge yang cukup deep juga, big picture and depth-nya juga cukup ada di tempat-tempat lain. Nah, di produk yang mau, misalnya ya produk path yang mau diambil lah gitu, karena misiku ya jelas kan, misi gua gitu kan, ini mau bikin Indonesia yang CCA ini. Saat itu udah mulai kebayang, sejak baca Madilog lah udah kebayang, walaupun namanya belum CCA gitu ya. Bayang nih, misi mau ke arah sana, berarti kalau gitu butuhnya apa sih? Of course ngerti tentang pendidikan, ngerti tentang filosofi dasar ininya gimana, kemudian manusianya di Indonesia gimana, teknologi sebagai tools untuk bagaimana negara kita yang miskin dan nggak akan punya duit banyak untuk education ini itu bisa mencapai hal itu gitu. Menarik nih soal duit banyak nggak untuk education. Nggak punya duit banyak. Iya, nggak punya duit banyak makanya. Nggak punya duit Karena banyak. dia habis bahas juga kemarin mau nyuruh alokasi anggaran dipindahin. Oh iya. Itu nyambung tuh. Ya, jadi terakhir kalau misalnya ditanya gitu kan, kenapa sih nggak terusin, udah punya waktu luang segala macam, ya aku terusin kuliah lagi. Cuman waktu itu story udah jelas nih, since gue juga sama itu bisnis dan growth ya. Waktu itu bisnisnya growth juga. Ya bisnisnya growing gitu kan, nggak penting-penting apa juga punya gelar. Tapi gue penting ilmunya, jadi ngambil lah kuliah sana sini, filosofi ngambil, antropologi gitu kan. Of course dari situ gue otodidak belajar educationnya karena nyambung ya antara dua hal, antropologi dengan filosofi itu sangat-sangat core lah untuk ngerti education itu dengan benar. Story-nya juga story-nya itu juga ada semacam personal challenge kali ya yang gue bilang waktu itu. Gue mau jadi edukator nih, tapi gimana kalau gue nggak usah ngikutin ini? Kan kalau Timothy bilang tuh, gue lupa apa. Pokoknya dia, lu kalau begitu udah kayak gini, jadi lebih didengar gitu. Gue lupa apa gitu. Bukan duit ya, bukan soal duit. Kalau nggak salah soal itu show off lah gitu, pakai mobil apa. Iya. Begitu udah kayak gini, jadi lebih denger kan. Nah, justru gue suka ada game di situ, gimana caranya gue gini tapi bisa didengar orang. Naturally, of course orang mau dengar PhD, gampang denger kan. Nah justru itu kalau gue dengan gelar gue SMA gitu kan, ijazah SMA 8, tapi bisa didengar gitu kan. Nah berarti bisa jadi ada something ya. Jadi challenge-nya kan how ngomongnya jadi punya something yang emang jadi lebih didengar
out of emang substance-nya, bukan gara-gara pretelannya gitu. Itu susah tapi seru gitu. Bagi gue that's a challenge. Ya udah akhirnya kalau kuliah lagi sih kuliah terus dan belajar terus. Cuman ya nggak ada nggak ada capnya, nggak ada stempel.